Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang kami hormati para hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang kami hormati Pak Panitra Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, pejabat struktural, fungsional, dan adik PPNPM yang sama-sama berbahagia pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini di bulan Agustus, pertemuan pertama dalam bimbingan mental, alhamdulillah kita diberi banyak nikmat, termasuk nikmat kesehatan, nikmat diringankan langkahnya, dimudahkan langkahnya, sehingga kita bisa berkumpul di Comment Center Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk mengikuti pembinaan mental yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Haji Urip. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Semoga kita tetap istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami persilakan kepada pemateri atau yang akan membawakan bintal pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Urip, Magister Hukum. Kepada Bapak disilakan. Pakai ini aja, pakai mic yang standar yang biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayat yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Bapak-bapak hakim, para pejabat struktural fungsional, karyawan-karyawati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa duduk bersama, bisa menikmati udara segar, bisa berkumpul bersama di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Semua ini tidak lepas karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur. Ya, yang Maha Ghafur. Karena dengan keghafurannya itu maka nikmat Allah tidak mungkin bisa diukur gitu. Walaupun itu seorang insinyur yang bisa
kamu tak ngatik. Apalagi seorang gubernur, direktur, sampai ke tukang bubur, jelas tidak mungkin. Karena begitu banyaknya, semua kita menghitung tidak mungkin. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kan gitu. Karena masih banyak di luar atau juga teman kita yang tidak bisa duduk bersama, mungkin karena kesempatan, mungkin karena sakit. Karena itu kita sangat bersyukur sekali ya, bisa duduk bersama, bisa menghirup udara dengan segar. Karena itu mari kita syukuri semua itu ya. Minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Syukur-syukur bisa diimplementasikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Itu janji Allah seperti itu. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikut termasuk kita di dalamnya. Dan mudah-mudahan besok di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sebagai umat Islam selalu diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju takwa itu banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Artinya beramar ma'ruf itu artinya memerintahkan, menyuruh, menyeru kebaikan, menyuruh berbuat baik, menyuruh kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya nahi munkar, kita diwajibkan mencegah, melarang seseorang untuk melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan kemungkaran. Perlu kita ketahui bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan syiar dari agama Islam. Semakin banyak umat Islam itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka semakin bertambah syiar agama Islam. Begitu juga dengan amar ma'ruf nahi munkar itu. Kalau kita lemah di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka barang tentu syiar agama Islam itu akan menjadi suram. Oleh karena itu amar ma'ruf nahi munkar itu termasuk fardhu kifayah bagi kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Jika kalian tuh melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya, dengan kekuatannya. Fa illam yastati fa bilisani. Tapi kalau misalnya tidak mampu dengan kekuatannya, dengan tangannya, maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa bi qalbi. Jadi kalau misalnya tidak bisa, ya kita ingkari saja dengan hati. Dan itu pun kata Rasulullah, dzalika araful iman. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Oleh karena itu berdasarkan hadis tersebut memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita itu wajib beramar ma'ruf nahi munkar dimanapun kita berada. Apalagi kita hidup di zaman modern seperti sekarang ini, di mana orang berlomba-lomba menuhankan dunia. Semua berlomba-lomba mencari dunia, lupa dengan akhiratnya. Tidak terkecuali termasuk kita kaum muslimin. Sehingga sudah barang tentu karena banyaknya berlomba-lomba tentang masalah dunia, maka di situ akan bersinggungan dengan hal-hal yang bersifat dosa atau bersifat dengan kemaksiatan atau kemungkaran. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu mengatakan begini, bahwa kaum muslimin itu wajib untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Minimal yang pertama itu kepada diri sendiri, dengan
melakukan suatu kewajiban dan mencegah hal-hal yang dilarang atau ya hal-hal yang haram. Yang kedua baru kepada keluarga, kepada sahabat, kemudian kepada lingkungannya. Kemudian untuk hal yang lebih besar, mungkin kita tidak bisa melakukan seperti itu. Oleh karena itu dalam Al-Quran surah An-Nisa surat Al-Imran ayat 104 itu dikatakan, Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan umat di antara kamu tuh, ada segolongan. Kalau segolongan itu artinya sudah bentuknya lebih luas. Mungkin sudah luasnya ke masyarakat, apakah itu tingkat kecamatan, kelurahan, atau tingkat kabupaten, bahkan tingkat negara. Itu yang kalau kita secara pribadi mungkin tidak bisa. Seperti halnya kalau kita misalnya mengingatkan presiden, misalnya terdapat kekeliruan atau dia membuat suatu keputusan yang kira-kira di situ banyak kemaksiatannya, itu kita tidak bisa. Maka perlu segolongan umat yang menyeru kepada perbuatan ma'ruf dan mencegah kepada perbuatan yang mungkar. Misalnya diwakili oleh organisasi-organisasi seperti Nahdlatul Ulama, seperti Muhammadiyah, seperti Persib dan sebagainya. Kalau kita hanya berjuang sendiri dalam dalam kasus yang besar, mungkin kita tidak bisa. Seperti kita lihat sekarang ini yang sudah banyak beredar di dunia massa, seperti seperti Rocky Gerung. Rocky Gerung melakukan gebrakan. Kalau kita mengatakan itu amar ma'ruf nahi munkar, tapi dia perorangan, sehingga malah tidak diterima dengan baik, malah menjadi gaduh. Tetapi kalau misalnya organisasi sebesar NU Muhammadiyah itu datang, duduk bersama di situ, mengungkapkan apa yang diinginkan, mungkin tidak lama akan berubah keputusan itu. Oleh karena itu, dalam tingkat yang lebih besar, maka perlu kita menyusun organisasi-organisasi seperti itu. Sekarang bagaimana dengan lingkungan kita? Lingkungan kita, satuan kerja kita. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh hakim tinggi. Kalau di pengadilan tinggi ada oleh hakim tinggi, atas SK yang dikeluarkan oleh pimpinan, itu juga merupakan salah satu bentuk beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau di lingkungan kita saja tidak bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan pengawasan, ya kan? Terutama di bidang keuangan atau di bidang-bidang yang lain. Oh, ini kurang baik, ini begini. Itu kan di situ. Itu adalah salah satu bentuk. Jadi pengawasan yang kita lakukan adalah salah satu bentuk dari amar ma'ruf nahi munkar. Bukan mencari masalah, tetapi ingin menatah masalah itu sehingga dari tidak baik menjadi baik. Jangan sampai kita yang sudah tahu tentang kemungkaran, tentang dosa, tapi kita melaksanakan kemungkaran itu. Bahkan kadang-kadang kita pura-pura tidak tahu. Banyak kan kejadian. Kalau kita melihat di media sosial itu, kadang-kadang sedih, kadang-kadang di lingkungan agama ada yang ditangkap polisi, ditangkap kejaksaan, ditangkap KPK. Itu kan kadang-kadang kita miris sekali itu kan. Jadi yang perlu kita ingat, apakah kejahatan atau kemungkaran itu akan ada? Tetap ada. Sampai kiamat itu akan ada. Tapi kemungkaran ada itu
bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi karena banyaknya orang baik yang diam. Kalau misalnya orang baik itu bergerilya melakukan amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah sedikit demi sedikit akan terkikis dan akan habis. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita semuanya untuk beramar ma'ruf nahi munkar, terutama di lingkungan kita, kepada teman-teman kita, kepada bawahan kita, dan mudah-mudahan kita akan lebih baik dari yang sebelumnya. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada guna manfaatnya terutama kepada diri kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Terima kasih kepada pemateri Bapak Dr. Andes Haji Urip. Sebelum kita menutup, mungkin saya mau bertanya Pak Ustadz, Pak Haji. Iya. Jadi mohon maaf, ambil waktunya sedikit untuk beraktivitas selanjutnya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar, jadi dua kalimat, amar ma'ruf menyuruh untuk kebaikan dan nahi mungkar mencegah untuk kita tidak berbuat jahat. Jadi mohon maaf, kita kan di dalam ruang lingkup muslim kita berbicara, akan tetapi secara luas bahwa menyuruh berbuat baik dan untuk tidak berbuat jahat. Bagaimana kalau secara umum Pak, dinilai secara meluas, apakah itu termasuk artinya di luar daripada muslim lah Pak, begitu? Apakah dinilai daripada nilainya ibadah atau gimana gitu Pak? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya, mungkin nanti kalau misalnya ada kekurangan kita kembali. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu tidak hanya kita kepada sesama muslim, kepada di luar juga. Karena apa? Bahwa kemaksiatan, kemungkaran itu tidak hanya berdampak kepada kita pribadi, tapi juga berdampak kepada agama. Misalnya di luar sana itu banyak melakukan. Ini juga ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa LGBT itu halal. Gimana kalau sudah seperti itu? Karena apa? Karena dia tidak dipaksa. Sesuatu yang suka sama suka itu boleh. Katanya begitu. Mungkin dipersamakan dengan perdagangan antara rodil, suka sama suka. Itu ada. Saya lihat di medsos itu seorang ulama lah. Tidak tahu dari mana tidak disebutkan. Di situ ada namanya. Ada juga tulisannya MUI di belakangnya. Tapi MUI mana tidak tahu, tidak jelas itu. Saya lihat itu tidak jelas. Di Facebook itu ada itu. Itu banyak kata begitu. Termasuk juga dosen UIN Jakarta. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang kita tidak bisa kembali lagi kepada iman, ya kan? Makanya kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, ya seperti itu. Tidak ada gunanya. Kan besok gelar-gelar tidak ada gunanya. Jadi gelar tidak ada gunanya. Kata itu tidak mendukung atau tidak menguatkan agama kita. Itu tidak ada artinya. Bagaimana mengatakan LGBT bahwa kawin antara beda agama itu sah-sah saja. Itu bukan orang umum yang menentang itu. Kalau orang umum yang menentang sudah biasa menurut saya itu. Tapi orang kita sendiri, orang yang menekuni agama seperti itu. Itu ada yang mengatakan itu sudah pemikiran sekuler, ada yang mengatakan begitu. Bahkan saya itu kadang-kadang miris dulu. Ya mudah-mudahan ini diampuni oleh Allah. Waktu Nurholis Majid itu meninggal, itu saya pernah ditanya begini, Nurholis Majid meninggal, kita tuh mengucapkan alhamdulillah apa innalillahi.
Sampai sebegitu orang itu menilai. Karena apa? Karena yang mereka lihat itu dianggap tidak amal ma'ruf nahi mungkar. Seperti itu. Nah, seperti kita ini. Kalau kita misalnya ya di kantor ini ada penyimpangan misalnya itu terus kita dibiarkan, berarti kita tidak berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk juga pemalangan yang mungkin hari ini itu kalau kita diam. Nah, cuma begini, kalau kita punya kekuatan seperti katakanlah Polda, kemudian Polres, itu kan kekuatan tangan dengan kekuasaan, itu bisa dilakukan. Kita misalnya organisasi NU Muhammadiyah melakukan itu. Tapi kalau misalnya ternyata kalau nanti saya ginikan dalam rangka amar ma'ruf ternyata ini akan berdampak luas negatif kepada agama Islam, ya sudah jangan dilakukan. Kita minimal dengan lisan, kalau tidak kita ingkari dengan hati. Artinya kita hanya beristighfar, kita tidak bisa, mudah-mudahan nanti bisa begitu. Hanya seperti itu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak hanya kepada lingkungan kita yang seagama, tapi kepada orang lain. Jadi kita tidak melihat, Allah tidak akan melihat hasil dari semua itu, tapi yang dinilai itu prosesnya. Kita sudah berbuat baik apa tidak? Seperti itu. Saya kira demikian, mungkin nanti ditambah oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawaban yang diberikan, menambah pengetahuan kita pada pagi hari ini, termasuk saya secara pribadi. Baiklah, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Bapak Hakim Tinggi, Panitera dan rekan-rekan semua yang hadir pada hari ini, saya pikir pembinaan mental pada pagi hari ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa sudah dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 104 bahwa kita tetap beramar ma'ruf nahi mungkar, dan yang bertanggung jawab terhadap itu yang diberi kewenangan adalah semua manusia secara luas. Semoga kita tetap bisa menjalankannya, terlebih di lingkungan kantor kita, di keluarga kita, dan di lingkungan masyarakat. Demikian pada pembinaan mental pada pagi hari ini. Semoga kita bisa memetik ilmu yang ada di dalamnya. Terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau disampaikan, Bapak?